Alvin berkata dengan yakin, saya tidak mendapatkan uangnya. 300 juta itu ditransfer langsung kepadamu dari kartu anak buahku. Dan saya tidak mendapat satuah pun, bahkan jika masalahnya menjadi serius. Saya hanya seorang kaki tangan, dan sifat saya tidak terlalu buruk. Dan aku tidak sama denganmu. Saya datang untuk meminta maaf hari ini dan meminta maaf secara terbuka di lingkaran pertemanan. Saya telah terlibat dalam keributan besar tanpa sepengetahuan Bos Rudi. Bos Rudi memberiku surat pemahaman, jadi pada dasarnya aku baik-baik saja. Tapi itu akan menjadi masalah yang berbeda bagimu kalau begitu. Jumlahmu tidak sepadan. Jika terjadi kesalahan, kamu tidak hanya harus mengembalikan uangnya, tapi kamu bahkan mungkin harus dipenjara selama beberapa tahun pada usia yang begitu tua. Ini akan lebih dari sekedar keuntungan yang didapat. Chandra Haris ketakutan dan segera bertanya kepadanya, apa yang salah denganmu? Apa yang harus aku lakukan? Alvin berkata, kembalikan saja uangnya dan minta maaf. Chandra Haris berkata dengan marah, aku sudah membiarkan Rudi mengambil lebih dari 19 miliar secara cuma-cuma. Kamu ingin aku mengembalikan 300 juta? Apa kamu bercanda? Alvin berkata, lakukan saja sendiri. Setelah itu, Alvin menutup telepon tanpa menunggu jawaban Chandra Haris. Chandra Haris sedang memegang telepon. Dia tidak tahu apa dia marah atau takut. Namun seluruh tubuhnya gemetar dan bergerak-gerak terus-menerus. Rika di samping dengan cepat bertanya kepadanya, suamiku, apa yang dikatakan Alvin? Apa dia tidak akan mengembalikan barang-barang itu untuk kita? Perhatian Chandra Haris teralihkan olehnya, jadi dia menjatuhkan ponselnya ke dalam kehampaan. Dia tidak dapat menangkap keduanya. Tapi Rika memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat dan dengan cepat mengambil kembali teleponnya. Saat ini, dia memperhatikan wajahnya dipenuhi keringat dan bertanya dengan cepat. Suamiku, ada apa denganmu? Chandra Haris kembali sadar dan mengumpat dengan marah. Alvin yang bodoh ini, apa yang salah dengan dia? Dia ingin membunuhku, dia memposting semuanya di chat. Jadi dia melompat ke dalam api sambil memelukku. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba sadar kembali dan berkata dengan mata terbuka lebar, sialan. Momen, pantas saja banyak orang mengirimiku pesan chat. Di mana ponselku? Berikan padaku. Rika tanpa sadar menyerahkan telepon kepadanya. Dengan gugup bertanya, suamiku, apa yang terjadi? Chandra Haris berkata, aku tidak punya waktu untuk memberitahumu hal ini sekarang, tolong tunggu aku sebentar. Saat dia mengatakan itu, saat pesawat masih meluncur menuju tempat parkir, dia dengan cepat melihat-lihat ada pesan yang belum dibaca di chat. Ketika dia melihat pesan dari Presdir Paul, jantungnya berdebar kencang. Tidak masalah apa kamu menghasilkan 200 juta atau tidak. Kuncinya, posisi wakil presdir eksekutif tidak bisa hilang. Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan memiliki 4 wakil presdir dan hanya 1 wakil presdir eksekutif. Ini adalah orang kedua yang tepat. Selama Presdir Paul dipromosikan, wakil presdir eksekutif pasti akan mengambil alih. Chandra Haris telah menantikan hari ketika dia menjadi presdir asosiasi akhir-akhir ini. Sehingga dia benar-benar bisa merasa bangga. Jika Alvin membeberkan hal ini, jika posisinya di Asosiasi Kaligrafi dan Seni Lukis terpengaruh, bukankah rugi besar? Jadi, dia segera mengklik pesan suara yang dikirimkan Presdir Paul kepadanya. Tidak masalah jika dimainkan, dia sangat gugup hingga giginya mulai bergemeletuk. Selain yang pertama, Presdir Paul juga mengirimkan pesan suara. Setelah mengklik untuk memutar, dia mendengar Presdir Paul berkata, "Oh Chandra Haris, apa yang kamu lakukan dengan Alvin sekarang memengaruhi kita semua. Ini menjadi semakin besar.
Beberapa pemimpin yang makan malam denganku terakhir kali meneleponku untuk menanyakan situasi spesifiknya. Mereka tidak mengira kamu akan melakukan hal seperti itu. Kamu mengatakan itu terakhir kali kita akhirnya membangun landasan komunikasi yang baik. Jika kamu bersikap seperti ini, semua orang akan menghindarimu di masa depan. Aku bahkan tidak bisa menarikmu pergi. Chandra Haris sangat gugup hingga dia bergumam dengan panik. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Sekarang sudah berakhir. Jika Alvin melakukan ini, aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan dalam pergaulan. Saat dia mengatakan itu, dia segera menyeka keringat dinginnya dan mengirim pesan kembali kepada Presdir Paul. Saya minta maaf, Presdir Paul. Kami baru saja tiba di Dubai dan pesawatnya belum berhenti. Masalah ini bukan yang dikatakan Alvin. Kamu tidak boleh mempercayai kata-katanya. Saya pasti akan meminta pertanggungjawaban dia. Setelah mengirimkannya, panggilan suara Presdir Paul terdengar. Chandra Haris segera menjawab panggilan itu dan bertanya dengan gugup. Presdir Paul, bagaimana situasi di sana saat ini? Bagaimana situasinya? Presdir Paul menghela nafas dan berkata tanpa daya. Setelah lingkaran pertemanan Alvin dibebaskan, seluruh asosiasi orang-orang dari seluruh penjuru datang kepadaku untuk melaporkan dan meminta pemecatanmu. Mereka merasa kamu tidak memenuhi syarat untuk menjabat sebagai wakil presdir eksekutif, atau bahkan untuk tetap menjadi anggota asosiasi. Orang-orang dari beberapa unit saudara juga datang menanyakan situasi kepadaku. Kamu tidak tahu, masing-masing orang ini lebih suka bergosip dibandingkan yang lain. Mereka biasanya tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, tapi mereka lebih baik dalam makan melon. Bahkan jika kamu memberi mereka 2 hektar lahan semangka, mereka bisa memakan semuanya sekaligus. Sekarang karena situasinya belum diklarifikasi, masalah tersebut dirahasiakan untuk saat ini. Tapi masalah ini masih perlu ditangani. Kamu masih harus memberitahu saya apa kamu terlibat dalam masalah ini. Jika tidak, bisakah kamu memberikan bukti yang meyakinkan untuk menyangkal pernyataan Alvin? Aku, Chandra Haris, tidak tahu harus menjawab apa. Tentu saja, dia ingin mengatakan bahwa dia tidak terlibat, tapi perkataannya tidak berdasar. Dan sikap Alvin terhadapnya sekarang sangat buruk. Jika dia menyangkalnya, tapi dia menggigitnya, dia pasti tidak akan mampu menghadapinya. Bagaimanapun, itulah kebenarannya. Namun jika dia mengakui keikutsertaannya, bukankah hal itu sudah menjadi kepastian di mata pimpinan Paul? Ketika Presdir Paul mengeluarkan dirinya dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, bukankah karirnya akan hancur? Memikirkan hal ini, dia punya ide langka. Alih-alih menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Presdir Paul, dia malah bertanya. Presdir Paul, menurut kamu, bagaimana saya bisa membuktikan bahwa saya tidak berpartisipasi? Presdir Paul tidak terlalu memikirkannya dan berkata terus terang, Chandra, kalau kamu memang tidak terlibat dalam masalah ini, maka kita harus menggunakan obat kuat, obat berat. Aku akan langsung menelepon polisi. Katakan saja pada polisi bahwa Alvin ini secara pribadi telah menyerang kamu. Ini telah merusak reputasi kamu dan mengharuskan polisi untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Polisi pasti akan merilis hasilnya setelah penyelidikan. Selama hasil polisi menyatakan bahwa kamu tidak terlibat, tidak ada yang boleh menyiram kamu dengan air kotor. Aku, Chandra Haris, begitu ketakutan hingga hati dan hatinya bergetar. Panggil polisi, bukankah dia hanya meminta kematiannya sendiri? Seperti kata Alvin, begitu polisi terlibat, dialah yang mengambil uang itu. Dan dia pasti akan memikul tanggung jawab terbesar. Terlebih lagi, Alvin telah memperoleh pemahaman Rudy. Jika polisi tidak mengejarnya, bukankah itu semua tentang dia? Memikirkan hal ini,
Chandra Haris ragu-ragu dan berkata, "Presdir Paul, kamu juga tahu bahwa Alvin adalah anggota kelompok Tuan Johan. Kamu juga tahu bahwa Tuan Johan memiliki hubungan yang baik dengan saya. Jika aku tidak menyelamatkan muka untuk anak buahnya, itu agak tidak masuk akal." Presdir Paul berkata sambil berpikir, "Baik, apa yang kamu katakan masuk akal. Aku mendengar bahwa Alvin ini masih menjadi pria di sebelah Tuan Johan dan membantunya dalam banyak bisnis." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.